Katanya kemarin ada Balawi manggung di Monas ya. Gimana kok bisa itu? Ya itu kan urusan pusat, katanya pusat itu pintar bekerja. Berarti kalau jebol berarti ya becus. Gitu ya. Sederhana kok. Makanya nggak usah ngurusi bawah-bawah kalau atasnya sendiri kebingungan untuk mencari cara bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi. Selama ini tidak ada apa-apa toh. Ya seperti itu. Grup tok. Kurang keren lah gerakannya. Ya kalau nggak bisa bekerja ya mundur saja lah. Nanti diganti yang lebih kompeten, yang lebih pintar itu banyak dan tegas, bukan mencela-mencele. Pusatnya lede-lede lah, terlalu sering ngurusin ke bawah tapi ke atas nggak ada gerakan, kurang main ya. Kalau di bawah cukup, di Banyumas sudah nggak ada kabin manggung, steril, aman. Itu kayaknya yang sering manggung di Pantura apa ya, yang masih rame. Kalau di Banyumas sendiri khususnya udah jarang kabin manggung, kayaknya udah nggak ada ya Bang Bejo. Nggak ada. Harusnya pusat ya Biru bergerak Banyumas. ikut Banyumas bagaimana caranya. Mentang-mentang yang ada menteri nggak berani ambil sikap, harusnya kan ambil sikap bagaimana caranya biar acara itu nggak di Habibnya nggak bisa manggung. Siapa ya, cukup PC maju beres. Maju PC, nggak perlu harus satu komando sini datang ke Jawa Tengah, nggak usah. Monas ya. Aduh, ini Sampai bagaimana ini isi-isi nah cara mau Banyumas ya Orang main. orang main lah ya. Sekelas pusat menangani Habib manggung di Monas itu kocar kacir. Ini sebenarnya pusat itu ada orangnya atau tidak? Ini yang jadi pertanyaan. Karena yang digembur-gemburkan pusat selama ini kan di setiap daerah-daerah disuruh jangan sampai Habib itu manggung. Gitu kan. Jangan sampai Habib itu manggung. Nah, nyatanya apa? Monas itu sebagai ikon lah ya. Ikon Republik kita. Sudah semestinya itu pusat itu memberikan contoh terhadap daerah-daerah dan wilayah-wilayah, khususnya ranting-ranting, ya. Bagaimana mencontohkan sikap yang elegan, ya. Jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Ini diguyu, ya. Ini sebagai percontohan di daerah-daerah kita, ya. Bagaimana kita mencontoh sikap pusat, tapi nyatanya Habib tetap manggung di Monas. Ini memalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini atasan dan bawahan tidak pada sinkron, teman-teman? Yang bawahan ini mereka semua itu adalah pecatan pengurus dari PWILS. Dan mungkin teman-teman mereka ini ada dendam sama Gus Abbas dan meluapkannya ketika ada kesempatan. Seperti kemarin teman-teman ada acara di Monas yang dihadiri oleh habaib, wabil khusus yang acara utamanya itu Habib Syekh. Dan dihadiri oleh ratusan ribu jamaah teman-teman. Mereka beralasan bahwa pimpinan pusat selalu menekan bawahan. Harus bubarkan pengajian yang ada Habibnya gitu kan, khususnya di daerah mereka di Jawa khususnya ya, kebanyakan. Sedangkan kata mereka ini pimpinan pusat tidak becus mengurusi dan membubarkan acara besar zikir bersama yang diadakan di Monas yang kemarin dihadiri oleh para habaib. Kemudian teman-teman mereka ini mengatakan kalau tidak tegas dan tidak bisa mengurusi gitu, ya udah mundur saja karena masih banyak yang lebih tegas, begitu katanya. Jadi teman-teman, bagaimana sebuah organisasi ini mau maju atau kalau atasan dan bawahannya saling sikut, saling sindir gitu. Kasihan ya mereka teman-teman, ya Allah. Mereka ini malah menjadi gelandangan nasab yang diperalat oleh Kiai Imad CS.
Dan masih banyak lagi teman-teman para pengurus daerah yang mengundurkan diri dan tidak lagi satu barisan dengan Gus Abbas dan Ki Iman. Begitu banyak di TikTok berkeliaran, sudah diupload oleh akun-akun, baik itu akun organisasi PWLS atau yang lain. Kemudian teman-teman, kebanyakan nih saya kasih tahu, basis mereka itu hanya di Jawa teman-teman ya, baik itu Jawa Tengah ataupun Jawa Barat, Jawa Timur. Sedangkan di Jawa Barat, mohon maaf, paling cuma ada beberapa kota, dan itu mereka takut mau bubarkan pengajian di Tanah Pasundan ini ya, karena mereka itu masih minoritas teman-teman. Kecuali Jabarnya itu yang perbatasan seperti Indramayu dan Cirebon sekitar itu, nggak semua juga begitu. Ini saya kasih tahu lah buat teman-teman PWLS, ayolah bersatu dong. Kasihan sudah berjuang mati-matian tapi malah begini. Gimana ini ya Allah, kasihan banget dengan mereka-mereka ini menjadi gelandangan nasab. Bukan gelandangan politik lagi teman-teman, tapi menjadi gelandangan nasab yang diperalat oleh Gus Abbas dan Ki Iman. Karena Gus Abbas ini selalu neken ke bawahan bahwa jika ada pengajian khususnya di Jawa Tengah nih ya, Jawa Tengah mohon maaf, harus digeruduk, harus dibubarkan, dihalang-halangi. Kemarin kan terjadi di Grobogan, acara Habibidin dan Abah Anza, mereka geruduk, dan kemudian Masya Allah luar biasanya, masyarakat sungguh luar biasa. Mereka bersatu menghalangi provokator-provokator yang datang ke sana seperti PWLS. Mereka halangi, bahkan di situ jamaah atau PWLS bentrok dengan jamaah. Begitu. Dan acaranya Abah Anza dan Habibidin itu lancar jaya. Ya. Jadi mereka ini sebetulnya tidak ngaruh di masyarakat umum ya teman-teman. Ya, masih banyak masyarakat yang waras, masih banyak masyarakat yang hatinya itu bersih, tidak terkonfirmasi oleh paham-paham yang dibawa oleh IMAD CS dan PWLS. Masih banyak orang-orang yang bersih hatinya, tidak terpengaruh oleh mereka-mereka itu. Coba kita lihat ketika ada pengajian itu di Jawa, padahal Jawa itu tempat atau basisnya PWLS. Tapi yang hadir ketika majelisan ataupun acara panggung yang ada Habibnya misalkan, dan ada Ken juga pasti banyak ya, mobil khusus masih ada Habibnya, masih banyak yang hadir. Bahkan tidak mengurangi, mungkin ada beberapa orang yang kurang ya. Tapi satu yang kurang gak apa-apa, karena masih ada ratusan yang hadir. 10 yang kurang, yang keluar, ada 1000 yang hadir. 100 yang keluar, tapi masih ada 10.000 yang hadir di majelis itu teman-teman ya. Bagaimana dahsyatnya itu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga saya doakan PWLS ini cepat bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.